doit-elle rester en Algérie? Si vous répondez encore oui, vous devez en accepter toutes les conséquences nécessaires. Bayangkan sebuah negeri yang terhampar luas seperti raksasa sunyi di utara benua Afrika. Dari perbatasan Mediterania yang sejuk, hingga gurun Sahara yang tak berujung. Inilah negara yang menyimpan sejarah panjang penjajahan, revolusi berdarah, dan budaya yang tak bisa ditaklukkan oleh zaman. Namun, namanya jarang muncul di berita. Jarang dibahas di sekolah. Dan seringkali, luput dari perhatian dunia. Tapi percayalah, semakin kamu mengenal negara ini, kamu akan terkejut. Karena inilah Aljazair. Negeri yang tenang, tapi menyimpan letupan sejarah dan kekayaan yang luar biasa. Aljazair adalah negara terbesar di Afrika, dan bahkan lebih luas dari gabungan Prancis dan Jerman. Luas wilayahnya mencapai 2,38 juta kilometer persegi, hampir 5 kali luas Pulau Sumatera. Wilayahnya membentang dari pesisir Laut Mediterania yang sejuk hingga ke padang pasir Sahara yang ganas. Bayangkan, jika kamu memulai perjalanan dari barat ke timur Aljazair, kamu bisa menghabiskan waktu berhari-hari melintasi gurun, pegunungan Atlas, dan oasis tersembunyi. Semuanya masih dalam satu negara. Aljazair bukan negara biasa. Selama lebih dari 130 tahun, negeri ini dijajah oleh Perancis. Tapi bukan itu yang membuat kisahnya luar biasa, melainkan cara rakyat Aljazair merebut kemerdekaan. Perang kemerdekaan Aljazair, 1954-1962, dikenal sebagai salah satu perjuangan paling brutal di abad ke-20. Lebih dari 1,5 juta warga Aljazair tewas, dan kekejaman yang terjadi bahkan membuat banyak warga Prancis sendiri terpecah opini. Kisah ini diabadikan dalam film legendaris, The Battle of Algiers, yang memperlihatkan betapa kerasnya perjuangan rakyat biasa melawan penjajahan modern. Setelah merdeka tahun 1962, Aljazair pun memasuki babak baru. Namun, perjuangan belum berakhir. Setelah merdeka, Aljazair diperintah oleh satu partai dominan, FLN, selama puluhan tahun. Presiden Abdelaziz Bouteflika sempat memimpin dari 1999 hingga 2019, tetapi di masa pemerintahannya yang semakin otoriter, rakyat kembali turun ke jalan. Pada 2019, muncul demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai Gerakan Hirak, yang mendesak perubahan total sistem pemerintahan. Tekanan rakyat akhirnya memaksa Bouteflika mundur. Sejak itu, Aljazair terus mencari jati diri politiknya, antara demokrasi yang diidamkan rakyat dan sistem lama yang belum benar-benar hilang. Perekonomian Aljazair sangat bergantung pada ekspor minyak dan gas alam. Sekitar 95% pendapatan ekspor berasal dari sektor energi. Bahkan, negara ini adalah pemasok gas utama bagi Eropa. Namun ketergantungan ini menjadi bumerang saat harga energi dunia turun. Aljazair juga menghadapi pengangguran tinggi, terutama di kalangan muda. Pemerintah sebenarnya berusaha mendiversifikasi ekonomi, termasuk di bidang pertanian dan industri ringan, tapi prosesnya lambat dan penuh tantangan. Masih banyak birokrasi, kurangnya investasi asing, dan sistem pendidikan yang belum sepenuhnya menyiapkan tenaga kerja modern. Satu hal yang membuat Aljazair unik adalah perpaduan budaya Arab, Berber, Amazigh, Islam, dan warisan kolonial Prancis. Bahasa resmi mereka adalah Arab dan Tamazight, bahasa Berber, tetapi bahasa Prancis masih banyak digunakan dalam pendidikan dan bisnis. Budaya Berber yang sempat ditekan selama masa kolonial kini mulai bangkit. Festival-festival lokal, musik Chaabi dan Rai, serta tradisi kuliner mereka mencerminkan identitas yang kaya dan beragam. Menariknya, meski memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, dari oasis eksotis hingga reruntuhan Romawi di Timgad dan Jemila, Aljazair tetap tertutup bagi turisme massal. Hal ini karena faktor keamanan, birokrasi, serta keinginan negara untuk menjaga orisinalitas dan ketenangan masyarakat lokal. Di tengah ibu kota Algiers, berdiri Masjid Agung Aljazair, masjid terbesar ketiga di dunia dan memiliki menara tertinggi di Afrika, setinggi 265 meter.
Masjid ini adalah simbol modernitas sekaligus kebanggaan nasional. Aljazair juga memiliki peraturan unik yang mendukung layanan lokal, seperti melarang total Uber dan mempromosikan ride-sharing domestik. Pendekatan protektif ini menjadi ciri khas model ekonomi mereka yang sangat nasionalistik. Warga Aljazair dikenal ramah, religius, dan menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Di kota besar seperti Algier dan Oran, gaya hidup mulai modern. Namun, di pedalaman dan desa-desa, tradisi masih kuat dijaga. Makanan pokok mereka mencakup chous-chous, roti pipih, dan berbagai hidangan tajin. Hidup di Aljazair bisa terasa tenang dan lambat, tapi sekaligus hangat dan penuh komunitas. Namun, mereka juga menghadapi tantangan modern, seperti pengangguran, inflasi, dan akses terbatas terhadap beberapa layanan digital global. Aljazair mungkin bukan negara yang sering kamu dengar di berita. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Ia berdiri tegak, dengan identitas kuat dan sejarah panjang yang membentuknya. Di dunia yang serba bising, Aljazair memilih berjalan dalam diam. Tapi diam bukan berarti tak bernilai. Mungkin, justru dari negeri yang tak banyak bicara inilah kita bisa belajar tentang keteguhan, harga diri, dan apa arti menjadi bangsa yang tahu siapa dirinya.